Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang mengendalikan diri atau bisa juga disebut dengan mujahadah an-nafs. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan kelancaran pada aktivitas kita hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, marilah kita simak pembelajaran berikut ini dengan seksama. Sebelumnya, kita harus mengetahui capaian yang diharapkan pada materi kita kali ini, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, pengertian mujahadah an-nafs. Secara bahasa, mujahadah an-nafs berasal dari dua kata, yaitu mujahadah dan an-nafs. Mujahadah berarti bersungguh-sungguh, sedangkan an-nafs berarti jiwa, nafsu atau diri. Maka, cara bahasa mujahadah an-nafs berarti bersungguh-sungguh mengendalikan diri atau bersungguh-sungguh menahan hawa nafsu. Sedangkan secara istilah, mujahadah an-nafs ialah perjuangan bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu atau bersungguh-sungguh menghindari perbuatan yang melanggar hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah jelas di sini bahwasanya ketika seseorang memiliki kemampuan untuk membimbing tingkah lakunya sendiri, untuk menahan keinginan atau dorongan sesaat yang bertentangan dengan hukum Allah, maka orang tersebut sudah dikatakan mampu mengendalikan dirinya. Seperti mampu mengendalikan emosi atau tidak mudah marah dan tidak suka bertengkar. Nah, di sini ada contoh gambar. Di posisi kanan atas ada perempuan yang sedang kesal atau marah. Dia mudah marah. Dia tidak mampu mengendalikan dirinya. Nah, hal inilah yang tidak patut kita contoh. Tetapi yang harus kita lakukan adalah seperti contoh gambar yang ada di bawahnya, yaitu kita harus selalu bersabar, berusaha mengendalikan diri kita ketika menghadapi segala tantangan, segala cobaan, dan lain-lain. Adapun ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang mujahadah an-nafs terdapat dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 72 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu biamwalihim wa anfusihim fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa inistansurukum fid dini fa'alaikumun nasru illa ala qawm bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'maluna basir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah,
dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberikan pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain lindung melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atasmu melindungi mereka sebelum mereka berhijrah. Akan tetapi, jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan, kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya, dari Quran Surat Al-Anfal ayat 72 tersebut terdapat isi dan kandungan ayat. Yang pertama yaitu, ayat ini menjelaskan hubungan yang harus dijalin antar sesama umat Islam dalam membentuk tatanan umat yang kuat dan kokoh. Artinya, kita sebagai umat Islam harus saling melindungi, harus saling membantu, menghargai satu sama lain, dan bekerja sama untuk menciptakan umat Islam yang kuat dan kokoh. Selanjutnya, jalinan kasih dan sayang senantiasa saling melindungi harus selalu dibina antar kaum muslim. Nah, artinya di sini kita sebagai umat Islam untuk saling melindungi tidak hanya mengorbankan harta, tetapi kita harus mampu juga mengorbankan jiwa dan raga kita. Kita harus bisa saling mengorbankan apa saja yang kita punya dalam menegakkan kehormatan dan martabat agama. Selanjutnya, sesama orang beriman harus saling membantu, menolong, dan memperkuat terutama saat-saat menghadapi musibah. Nah, penting banget nih ketika kita melihat saudara kita, kerabat kita sedang dalam musibah atau mempunyai masalah, kita harus saling membantunya, menolongnya. Kita tidak boleh acuh atau tidak peduli terhadap sesama. Selanjutnya, perlu kesungguhan bagi setiap muslim untuk bersama-sama memikul beban berat perjuangan. Nah, di sini kita harus saling bekerja sama dalam memikul beban berat perjuangan. Artinya harus saling menolong dan melindungi, baik melalui harta maupun jiwa. Selanjutnya, keberhasilan dan kesuksesan sangat dipengaruhi komitmen yang tinggi, ikhtiar yang sungguh-sungguh, kontrol diri yang terus terjaga atau stabil. Nah, sebagai umat Islam, kita harus memiliki komitmen yang tinggi, mampu mengendalikan diri, jadi kita tidak boleh mudah marah, terus harus memiliki kebersamaan baik dalam keadaan suka maupun duka untuk menciptakan keberhasilan dan kesuksesan antar umat Islam. Selanjutnya, perlunya umat melakukan hijrah di saat menghadapi situasi dan kondisi yang serba tidak menentu. Nah, maksud hijrah di sini tidak hanya sekedar pindah dalam makna fisik, tetapi hijrah yang dimaksud di sini adalah hijrah dalam makna rohani, yaitu bertekad bulat untuk senantiasa mengubah pola hidup yang buruk menjadi baik, yang lemah menjadi kuat atau bersemangat, yang miskin cita-cita menjadi tinggi cita-cita. Selain ayat Al-Quran, di sini terdapat pula hadis yang menjelaskan tentang mengendalikan diri atau mujahadah an-nafs, yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa syadidu bis-sur'ah innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab.
yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang kuat bukanlah orang yang bisa menang saat bertarung atau bergulat, tetapi orang yang kuat itu adalah yang mampu mengendalikan nafsunya ketika marah. Nah, sudah jelas ya di sini bahwasanya orang yang kuat itu bukan yang menang dalam bertarung, dalam berkelahi, tapi orang yang menang itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya dari hawa nafsu. Selanjutnya, isi dan kandungan ayat. Yang pertama, Islam memberi pengertian yang berbeda tentang siapa orang yang dapat diberi julukan sebagai orang yang kuat atau tangguh. Nah, seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan di awal, bahwasanya ayat ini menjelaskan julukan orang yang kuat. Orang yang kuat atau tangguh itu bukanlah orang yang menang dalam bertarung atau dalam berkelahi, tetapi adalah orang yang menang itu adalah orang yang mampu mengendalikan nafsunya ketika marah. Lalu yang kedua, pentingnya kontrol diri atau mawas diri ketika meniti kehidupan. Betul sekali, kita harus mampu mengontrol diri. Penting bagi kita untuk mampu mengontrol diri karena di dunia ini banyak sekali godaan, tantangan. Nah, sebisa mungkin, semampu mungkin kita terus berusaha menahan diri dari amarah, dari hal-hal yang tidak baik. Yang ketiga, kemenangan dan keberhasilan hanya dapat diraih oleh orang-orang yang mampu mengendalikan dirinya, meredam hawa nafsunya saat marah. Nah, ketika seseorang mampu menahan hawa nafsunya ketika marah, dapat mengendalikan dirinya, maka orang itulah yang akan mampu menciptakan kemenangan dan keberhasilan dalam dirinya. Selanjutnya, hikmah perilaku mengendalikan diri. Nah, dengan kita mampu mengendalikan diri, maka kita akan merasakan hikmahnya. Di antaranya yaitu meningkatkan sifat sabar dengan tidak cepat memberikan reaksi terhadap permasalahan yang timbul. Tentu saja ketika kita mampu mengendalikan diri terhadap permasalahan yang muncul, maka kita tidak akan mudah marah, tidak akan mudah emosi atau memberikan reaksi buruk. Tetapi yang kita lakukan adalah terus bersabar dan bersabar, sehingga sifat sabar itu lama-kelamaan akan terus meningkat. Selanjutnya, dapat mencegah perilaku buruk atau negatif dari seseorang. Betul sekali, contohnya ketika kita mudah marah, emosian sama orang lain, bisa saja kan orang lain itu tidak senang dengan kita, tidak terima dengan kita, atau bahkan sakit hati dan dendam dengan kita. Nah, hal-hal negatif itulah yang tidak akan terjadi apabila kita mampu mengendalikan diri kita. Selanjutnya, mendapatkan penilaian yang positif dari lingkungan. Ketika kita tidak mudah marah, tidak suka berselisih, tidak suka bertengkar, pasti kita dikenal dong dengan orang. Pasti kita dinilai, wah, nah si dia nih anaknya penyabar, tidak mudah marah, baik, otomatis kita akan disenangi dengan lingkungan. Selanjutnya, terbinanya hubungan baik dalam berinteraksi sosial dengan sesama. Nah, ketika seseorang itu sudah mampu mengenal kita dengan baik, sudah dapat menilai kita positif, otomatis kita juga akan mampu berinteraksi sosial dengan baik. Selanjutnya, untuk pembahasan kita yang terakhir, ada studi kasus, yaitu sebagai berikut.
Ihsan merupakan prinsip dalam ajaran Islam yang sempurna. Ia merupakan perwujudan akhlak mulia yang sebenarnya. Akhlak inilah yang sepertinya telah hilang dari diri kita, sehingga berdampak pada hilangnya kompetensi dalam penguasaan ilmu. Agar penguasaan kompetensi Anda berubah menjadi lebih baik, tidaklah semudah mengembalikan telapak tangan. Ia adalah hasil dari usaha yang sungguh-sungguh, yaitu usaha yang mengharuskan Anda sekuat tenaga mencermati bagian mana yang harus diubah. Meski tidak mudah, perubahan bukanlah sesuatu yang mustahil. Hal itu telah dibuktikan oleh banyak orang. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11, yang artinya, sesungguhnya Allah tidak mengubah suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Nah, ihsan dalam dunia pendidikan adalah bentuk pengejawantahan antara ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Banyak hal yang harus disiapkan untuk menjadi lebih baik. Di sini telah dijelaskan bahwasanya kini akhlak semakin lemah, semakin turun. Maka hal itulah yang menjadikan hilangnya kompetensi dalam penguasaan ilmu. Maka salah satunya adalah kita harus bisa mengendalikan diri kita, menahan hawa nafsu kita, karena hal itulah merupakan salah satu dari akhlak. Dan satu hal yang perlu kalian ingat, bahwasanya hawa nafsu memiliki kecenderungan untuk mencari berbagai macam kesenangan dengan tidak memperdulikan aturan agama. Jadi jika kita menuruti hawa nafsu, sesungguhnya hati kita telah tertawan dan diperbudak oleh hawa nafsu itu. Summa nauzubillahi min dzalik. Semoga kita semua dapat dan mampu mengendalikan diri, mampu menahan diri dari hawa nafsu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, baru saja kita telah menyimak pembelajaran tentang mengendalikan diri atau mujahadah an-nafs. Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa di like dan subscribe supaya ibu semakin semangat lagi untuk memberikan video-video pembelajaran berikutnya. Salam sehat dan salam semangat untuk semuanya anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.